Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, bila para sahabat berkesempatan mengunjungi pengadilan, khususnya pengadilan agama, Anda akan mudah menjumpai kerumunan orang yang sedang antri, baik saat mendaftarkan kehendak cerai atau saat menunggu jadwal sidang. Pemandangan seperti ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun merata hampir di seluruh tanah air. Tentu ini bukan berita gembira, karena menjadi pertanda betapa makin banyak pasangan suami istri yang memilih mengakhiri pernikahan saat dirundung persoalan. Sekaligus menegaskan sinyalemen banyak kalangan bila Indonesia hari-hari ini, khususnya dalam hal ketahanan keluarga, sedang tidak baik-baik saja. Indonesia hari ini sedang darurat perceraian. Betulkah saat ini kita sedang darurat perceraian? Sahabatku, bila kita bicara tentang jumlah angka yang makin meningkat dari tahun ke tahun, plus sebaran pelaku perceraian yang tak lagi mengenal umur, profesi, jenjang pendidikan, domisili, juga agama, ditambah lagi besarnya dampak-dampak sosial yang ditimbulkan, sebutan darurat agaknya tidak berlebihan. Mari kita coba mencermati data-data berikut ini. Berdasar data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dalam rentang 7 tahun antara 2010 hingga 2016, jumlah perceraian di Indonesia fluktuatif. Ada penurunan, namun lebih dominan kenaikannya. Penurunan terjadi pada tahun 2011 dari yang sebelumnya sejumlah 285.184 pada tahun 2010 turun menjadi 276.791. Juga pada tahun 2013 dari 346.480 di tahun 2012 menjadi 324.247. Di luar 2 tahun tersebut, jumlahnya merangkak naik dan bahkan sejak tahun 2012, jumlah peristiwa sudah melampaui angka 300.000 per tahun. Tentu ini bukan angka yang sedikit. 300.000 pasang itu artinya 600.000 orang. Angka itu hampir sama atau bahkan melebihi jumlah penduduk satu kabupaten di luar Jawa. Dari data yang sama, bisa kita peroleh informasi bahwa dalam setiap jam di negara kita ini terjadi perceraian sebanyak 31 hingga 41 peristiwa. Angka yang fantastik, bukan? Mari kita bergeser pada data 5 tahun terakhir, 2017-2021. Secara umum, angka perceraian sama seperti sebelumnya, cenderung naik kecuali pada tahun 2020. Dan yang lebih dahsyat lagi, sejak tahun 2018, jumlah peristiwa mulai menyentuh 400.000 lebih. Di tahun 2021, angkanya mencapai 447.743 peristiwa. Terjadi lonjakan kenaikan yang sangat signifikan dibanding setahun sebelumnya, sekitar 53%. Dari data yang sama, kita juga bisa memperoleh informasi peristiwa per jam. Dalam 5 tahun terakhir, kecuali tahun 2020, di Indonesia setiap jam terjadi 42 sampai 51 peristiwa perceraian. Sekali lagi, dalam setiap jam. Angka yang makin fantastik, bukan? Penyebab perceraian
didominasi oleh alasan perselisihan yang tidak bisa didamaikan. Baru kemudian disusul oleh masalah ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, KDRT, poligami, dan alasan-alasan lain yang prosentasenya tidak signifikan. Fakta menarik berikutnya, sebagian besar permohonan cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri, dengan angka kurang lebih 70%. Hasil, darurat perceraian mesti dihentikan. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh. Bangsa ini hanya akan terkuras energinya menghadapi residu-residu yang muncul akibat kondisi keluarga yang cerai-berai seperti itu. Mari kita gelorakan tekad menjaga marwah keluarga demi tegaknya marwah bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.